Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Angkol dan saya merupakan guru agama Kristen khususnya di unit SMP dan unit SMA. Dan saat ini saya ingin membahas tentang satu tema, ya temanya mengenai skala prioritas. Skala prioritas, kalau kita bicara tentang skala prioritas, maka kita akan menemukan beberapa hal ya, atau kata kunci lah ya yang bisa dibilang. Yang pertama, skala prioritas itu pasti berhubungan dengan urgensi. Skala prioritas itu pasti berhubungan dengan mengutamakan yang terpenting, mengutamakan hal pokok dan hal mendasar. Ya. Makanya kalau kita bicara soal skala prioritas, yang kita paling utamakan, kita akan susun dari yang paling dasar, yang paling urgensi, yang paling mendesak, untuk kita laksanakan, untuk kita penuhi terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih hubungannya skala prioritas dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, khususnya generasi muda Kristen? Apakah skala prioritas ini memiliki hubungannya dengan iman kita? Tentu iya. Teman-teman, di sini saya ingin sharing ya tentang salah satu kisah dalam Alkitab. Ini kalau dalam Injil Sinoptik itu adalah 3 Injil yang memiliki cerita yang sama ya, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi saya ambil dalam perikop Markus 10 ayat 21. Nah, Markus 10 ayat 21 ini menarik ya, karena kalau kita bicara tentang skala prioritas, di situ dikisahkan ada seorang anak muda atau ada seorang pemuda gitu. Adalah seseorang itu yang tiba-tiba datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimana cara saya untuk memiliki kehidupan yang kekal, mencapai kehidupan yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Turutilah segala hukum Taurat ya, jangan bunuh, jangan berzina, mencuri, bersaksi dusta." Dan ternyata orang ini sudah memenuhi segala sesuatu yang Tuhan Yesus sebutkan, yaitu memenuhi hukum Taurat. Lalu akhirnya dia bilang, "Segala sesuatu sudah kulakukan, Guru." Maka Yesus pun, kalau dalam Injil Markus dibilang, Yesus melihat dia dengan belas kasihan, lalu Yesus bilang, "Ada satu yang kurang nih, yang perlu kamu lakukan. Pergilah, jualah hartamu, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Nah, yang menarik teman-teman, orang ini ternyata justru dalam teks dikatakan dia menjadi kecewa karena hartanya banyak. Tapi justru Tuhan Yesus suruh dia untuk jual, membagi-bagikannya kepada orang lain, lalu mengikuti Yesus. Apa hubungannya dengan skala prioritas? Nah, di sini kita belajar tentang apa yang perlu kita prioritaskan dalam kisah pemuda ini atau orang ini. Ketika ia ingin memiliki kehidupan yang kekal, Yesus menawarkan kehidupan kekal itu dengan syarat dia terbebas dari apa yang ia miliki sebagai simbol keinginan dunia. Skala prioritas itu berarti kita menempatkan kehidupan kekal, menempatkan Yesus itu sendiri sebagai yang paling utama, yang paling kita butuhkan, sebagai dasar juga bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat juga dalam kisah-kisah Alkitab, mungkin dalam kisah Markus ini Yesus meminta orang ini untuk menjual hartanya. Nah, kalau kita balik ke Perjanjian Lama, ada hal yang menarik juga dalam kehidupan Abraham. Tuhan bukan meminta hartanya, tapi justru meminta anaknya. Dan kita pun tahu apa yang Abraham lakukan. Ketika dia mampu memprioritaskan perintah atau bahkan permintaan Tuhan ketika ia ingin taat kepada Tuhan. Tapi justru kita pun melihat endingnya seperti apa kan? Bahwa Tuhan menyediakan dan rencana Tuhan selalu yang terbaik. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, teman-teman. Bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, siapa yang paling utama dalam kehidupan kita, tentu kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita miliki atau apa yang akan kita capai, kekhawatiran, ketakutan kita. Ada satu kalimat yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tetapi kalimat ini sepertinya memisahkan antara doa dan bekerja.
Bagi kita sebagai generasi muda sebenarnya baik ora et labora, baik doa dan bekerja itu harusnya menjadi saling mengisi. Sehingga ada satu kalimat baru yaitu laborare et orare. Bekerja adalah berdoa. Bagi generasi muda, teman-teman semua, mungkin kalimat ini akan sangat membantu untuk kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita, karena dalam laborare et orare ini setiap aktivitas kita, setiap kerja kita, apa sih kerja kita? Melakukan tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai generasi muda. Itu merupakan bentuk sapaan kita kepada Allah dalam setiap detik kehidupan kita dari hari ke hari. Maka saat ini mari kita refleksikan kembali apa sih yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Apakah dalam setiap kerja, dalam karya kita sebagai siswa, sebagai generasi muda, apakah tanggung jawab kita sudah kita selesaikan dengan begitu baik, atau justru sebaliknya kita salah memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan kita. Laborare est orare, bekerja adalah doa. Tuhan memberkati.